Di sini saya akan menjelaskan tentang obat yang digunakan pada saat isolasi mandiri, yaitu salah satunya obat yang memiliki kandungan analgesik antipiretik. Obat ini dapat diberikan pada penderita yang memiliki suhu lebih dari 38 derajat Celcius dengan gejala nyeri kepala atau nyeri otot, seperti contoh obatnya yaitu ibuprofen dan paracetamol. Obat ini dapat diberikan dengan dosis 500 mg 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian, jika dirasa gejalanya cukup parah, bisa mengkonsumsi antivirus sebagai berikut, yaitu favipiravir, redemsivir, oseltamivir, Avigan, dan Avicov. Antivirus akan membantu mempercepat penyembuhan dalam COVID-19 ini. Namun, perlu diperhatikan dalam penggunaannya karena obat-obat tersebut merupakan obat-obat keras. Jenis-jenis vitamin yang direkomendasikan untuk orang-orang yang menjalani isolasi mandiri yaitu vitamin C. Jenis vitamin C non-asedik dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki jenis lambung yang sensitif atau juga dapat mengonsumsi tablet hisap vitamin C. Salah satu fungsi dari vitamin C yaitu membantu tubuh untuk melawan infeksi. Selain vitamin C, untuk orang-orang yang menjalani isolasi mandiri juga direkomendasikan untuk mengonsumsi vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu imun saat tubuh menghadapi infeksi bakteri dan virus yang berbahaya. Nah, kemudian selain vitamin C dan D, vitamin rekomendasi selanjutnya yaitu vitamin E dan zinc. Vitamin E mengandung antioksidan yang berfungsi sebagai melindungi tubuh kalian dari radikal bebas, dan juga vitamin E bisa memperkuat daya tahan tubuh kalian sehingga bisa melawan infeksi dan virus yang masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, suplemen vitamin yang mengandung vitamin E itu ada Bicomz, Zegavit, dan Renovit. Selanjutnya yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh kalian yaitu zinc. Zinc berperan dalam membantu sistem kekebalan tubuh dan juga fungsi metabolisme, dan juga zinc bisa mempercepat penyembuhan luka. Lalu suplemen vitamin yang mengandung zinc itu ada Redoxon Double Action, Jevigro, dan ini. Cara penggunaan tabung oksigen portabel. 1. Buka tutup kecil pada panah nomor 1 di bagian atas kaleng. 2. Lepaskan penutup pada panah nomor 2. Dan lekatkan pada kepala kaleng pada panah nomor 3 sebagai masker. 3. Tutup hidung dengan masker. 4. Tekan kepala kaleng pada panah nomor 3. Dan hirup dalam-dalam selama detik 5. Ulangi 5 atau 10 kali atau sesuai kebutuhan. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Cara menggunakan oximeter yang benar. Pertama, kita bersihkan dulu probe karet dari alat oximeter ini dengan menggunakan alkohol swab. Kemudian kita bersihkan juga jari yang akan kita periksa. Kita nyalakan alat oximeter. Posisi yang benar itu adalah kuku berada di bagian atas. Kita jepit di jari yang sesuai, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Kita tunggu beberapa detik. Alat oximeter ini sedang mendeteksi denyut nadi kita dan saturasi kita. Sudah muncul ada tulisan SpO2 93%. Beats per menit, artinya denyut nadi 93 kali per menit. Lalu sudah terbaca. Kita boleh lepas jari kita, nanti alat oksi akan tertutup secara otomatis. Saturasi oksigen yang normal adalah 95% sampai 100%. Denyut nadi normal sesuai yang dituliskan berdasarkan WHO ya. Saya akan menjelaskan cara pemakaian termometer digital apabila selama isolasi mandiri mengalami gejala demam. Yang pertama, kita siapkan termometer, tekan tombol on atau off,
Ketika muncul tanda C, termometer akan siap digunakan. Pengukuran suhu badan menggunakan ketiak. Selama pengukuran, tanda C akan terus berkedip. Alat ini akan berhenti mengukur apabila suhu sudah tidak berubah lagi. Alarm akan berbunyi menunjukkan pengukuran sudah selesai. Kita tunggu selama 2 menit. Nanti alarm akan berbunyi. Setelah alarm berbunyi, pengukuran sudah selesai. Matikan alat dengan menekan tombol on atau off. Jika Anda lupa mematikan, alat ini akan mati secara otomatis setelah 10 menit. Nah, teman-teman, tidak hanya pengobatan-pengobatan farmakologi saja, terapi non-farmakologi juga sangat dibutuhkan dalam kita melakukan isolasi mandiri. Salah satu caranya adalah dalam terapi penguapan. Terapi penguapan hanya membutuhkan air panas yang telah dimasukkan dalam wadah, minyak kayu putih, dan 2 siung bawang putih yang telah digeprek. Kita masukkan semuanya ke dalam satu wadah, lalu kita melakukan terapi dengan cara menghirup air yang telah kita buat tadi selama 10 hingga 15 menit agar indera penciuman kita dapat terangsang dengan adanya air ini, karena mengandung esensial yang dapat merangsang indera penciuman kita agar dapat berjalan ataupun kembali dengan normal. Tidak hanya itu saja, pilihan yang kedua adalah air panas yang dapat ditetesi dengan minyak esensial oil yang telah jadi. Kita masukkan 4 hingga 5 tetes, lalu kita lakukan terapi selama 10 hingga 15 menit hingga semuanya dapat terangsang. Lalu kita akan melakukan batuk-batuk untuk mengeluarkan virus-virus itu. Nah, terapi-terapi ini dapat kita lakukan agar kita dapat meminimalisir terjadinya batuk, pilek, ataupun flu. Karena dengan itu kita dapat merangsang indera penciuman kita agar dapat berjalan ataupun kembali dengan normal. Berjemur di bawah sinar matahari bisa meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh. Vitamin D dalam tubuh bekerja sebagai agen antiinflamasi dan regulator sistem imun. Jemur ini dapat dilakukan saat sinar UVB sedang banyak-banyaknya pada pukul 9-10 pagi sekitar 20-25 menit saja. Selain berjemur, olahraga bagi pasien isolasi mandiri COVID-19 menjadi salah satu kegiatan yang disarankan pada saat menjalani perawatan di rumah saja. Perlu ditekankan, kegiatan olahraga hanya boleh dilakukan saat pasien memiliki tingkat saturasi di atas 95%. Selain berjemur dan berolahraga, ada satu hal penting yang harus ditaati oleh pasien COVID-19 selama menjalani masa isolasi mandiri, yaitu mau makan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Pasien isolasi mandiri sebaiknya mengkonsumsi makanan yang beragam sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Selain itu, menjaga asupan makanan, pasien juga dianjurkan untuk menjaga asupan vitamin dan mineral dengan cukup. Bisa dilakukan dengan mengkonsumsi buah dan sayuran yang cukup untuk meningkatkan imunitas agar cepat sembuh dari COVID-19. Yang pertama ada makanan pokok. Contohnya seperti nasi, ubi, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lauk pauk seperti ikan, daging ayam, daging sapi, telur, atau lain sebagainya. Yang ketiga ada buah-buahan. Sangat lebih baik dimakan dengan cara digigit langsung, bukan dijus dengan campuran kental manis ataupun gula. Yang keempat ada sayuran. Semua jenis sayuran baik untuk tubuh jika dicuci bersih dan dimasak dengan cara yang tepat.